Sampai kapanpun pengikut si A di sini memang on kawan. Sudah bagaimanapun kita menjelaskan tetap nggak bisa ya. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Besok kalau ada lagi pengikut Edis yang ribut, kuspil alamat dia bertoklet. Oh, kuspil dikit ya. Di mana daerah dia membuat video itu? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Yohanes mengamuk sama netizennya pengikutnya si Edis sebagai junjungannya. Dan juga ada Saifuddin Ibrahim ya ngamuk pada Rudy Yohanes juga menggonggong untuk tuannya ya. Ini Edis TV ya, Edis si Kudis itu ya. Si pelunga-pelungu ini kan menjadi junjungan banyak Kristen ini. Nah, beramai-ramai menyerang Rudy Yohanes ya. Masih perihal yang sama, tidak berubah, senjata mereka masih donasi. Tapi di sini Rudy mempunyai hak menjawab, mempunyai hak untuk membela diri. Kalau masalah itu kita sebagai umat muslim objektif lah ya. Bagaimanapun Rudy Yohanes juga mempunyai jasa pada anak Batak. Namun anak Bataknya ini juga ya ibarat anjing, dia itu pun anjing rabies ya, tidak tahu siapa dia, biarpun tuannya digigit juga. Itulah kelakuan orang-orang penghujat ini. Baik, kamu sini demikian videonya. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, saya sudah cukup untuk klarifikasi semuanya permasalahan ini. Kalau masih ada pengikut si Edis yang on, itu enggak salahku lagi ya. Memang sulit orang ini dirubah sehingga sedemikian rupa karena memang on itu akut dan tak ya kan. Uniknya on ini kawan, dia bangga kawan jadi on ya kan, lawak ya. Itulah keunikan dari on ya. On najis tralala ya. Sebagaimanapun aku menjelaskan ternyata masih tetap on ya. Jadi ya gimana lagi, tunggu ya aku dengar dulu ya. Mana lagi itu? Oh udah ada ya. Nah, untuk sementara waktu aku tidak bicara ke-onan karena ke-onan itu merusak kewarasan dan aku juga sudah WA Edis dan wanti-wanti Edis. Tunggu tidak usah aku tunjukkan ya, tapi aku bacakan aja karena di situ ada hal-hal tertentu yang sangat bisa mengguncang dunia ya. Tunggulah. Aku tahu dia dari mana buat video kemarin itu ya. Sudah aku pantau dari satelit. Dia membuat video yang ini rumah kayak gini lah. Aku udah tahu ya dari mana ya. Jadi ya itulah dulu ya, ya. Nah, aku bacakan dulu ya, tapi aku nggak membuka apa isinya. Karena kalau aku buka isinya juga aku kasihan ya. Ini ada kiriman dari Firdaus telur saring menyerahkan. Sekarang banyak ini digoreng-goreng orang, ya udahlah apa boleh buat, itu sudah terjadi ya terjadilah ya. Karena kita nggak selalu bisa mencegah orang ya. Ya, aku buat begini ya. Aku bilang ternyata dirimu Advent. Aku bilangnya saya di situ ternyata gerejanya di Advent kawannya. Terus ku kasihlah alamat gerejanya.
Dan gerejanya itu sudah kupantau lewat satelit kawan ya. Pas seperti rumah-rumah yang divideokannya itu. Inilah videonya, inilah videonya. Tapi aku janganlah tunjukkan dulu alamatnya. Cuman gerejanya Advent ya. Makanya dia agak-agak berat untuk mengatakan Natal. Advent kan belum lahir Mesiasnya. Baru dia agak-agak berat, ayo makan babi. Agak-agak berat. Pantas aku curiga gaya-gaya bicaranya. Kalau orang Advent kan agak lembut-lembut ya kawan-kawannya. Beda dengan Protestan lain jingar-jingar ya kan. Nah, maksudnya lembut itu ya begitulah bawaannya. Saya banyak punya kawan Advent di sini ya begitu ya. Sebenarnya kau masih adik-adikku, tunggu ya. Ntar, ini ku tunjukkan ya sedikit. Tapi nanti yang bawahnya jangan karena ada hal penting di situ ya. Ini. Sebenarnya kau masih adik-adikku. Ingat kau waktu dulu kau masuk komalku, bukan komal maksudnya YouTubeku ya, salah itu ya streamer. Aku dukungnya kau biar maju. Aku tidak pernah menyerang kehormatanmu. Entahlah kenapa. Setelah kau di USA kau sombong dan mau mematikan karakterku dengan cara membunuh karakterku. Bulan 3 atau bulan 4 kita sudah teleponan mengenai Rudy Shimamura karena kau live kan. Apa kau tidak berpikir ucapanmu itu akan hanya pelan-pelan ku buka ya. Mengumpul ucapanku itu aku hanya mengumpul dana dari bulan 10 sampai 11 dan stop. Aku live kan juga di tempatku bom-bom. Kenapa aku stop? Karena mulut si PC The King ribut kayak dia pandai hukum dan sudah pernah mengurus saja. Ini apa nih? 12/2004 aku tidak pungut lagi donasi lagi. Tetapi ya sudahlah, kalian memang sombong. Setelah di USA udah ya. Ini alamat rumah. Ya aku nggak tunjukkan lah ya. Intinya aku bilang sama dia begini. Bentar ya. Intinya aku bilang sama dia begini ya. Sama dia aku bilang begini. Ini alamat rumah Sob Katul Bekatul. Ya. Kalau kemarin aku bilang di Semarang, bisa aku persempit lagi. Semarang Indah. Udah mulai lagi sempit kan. Semarang Indah itu mananya? Nantilah ya. Nanti tempatnya aku kasih tahu. Kalau dia ribut, semua data kalian sudah aku kantongi. Namun kalau dia tidak ribut, aku tidak buka data apapun. Kan wajar dong ya kita barteran lah. Kalian nggak usah lah ribut. Karena kalian juga nggak tahu apa-apa. Karena kalian on, kecuali kalian pandai. Iyalah kan. Sampaikanlah ya. Sampaikanlah. Tanya Sob Katul Bekatul apa benar ibunya namanya bla 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 dengan tinggal di Semarang yang indah. Ini aku baru di WA Kadrun. Mereka juga di mau main ke tempat kalian. Jadi ada beberapa Kadrun yang di sana. Mereka sudah tahu tempat itu dan mereka mau apa? Dan mereka mau main ke sana ya. Main ke sana ngopi-ngopi katanya kawan. Aku nggak tahu lah bahwa pernah dulu Pak Udin ngajak mereka bertemu, tapi di Pak Udin tempatnya di negeri antar berantai ya, jauh sekali ya. Jadi aku sudah dihubungi oleh Ibu Kadrun itu, dibilangnya begini. Jadi aku nggak lanjutkan lagi ya, karena kalau aku buka nanti, aduh kasihan lah orang ini. Tapi itulah karena kesombongan semuanya jadi hancur ya. Dibilangnya gini kan. Saya di LA, jadi pas banget ini dan lokasi mereka itu nggak terlalu jauh, mungkin 1 jam perjalanan dari rumah saya. Dulu waktu ngobrol sama Saifuddin, lokasi yang ditentukannya terlalu jauh dari saya. Saya lihat dulu, tapi nanti mungkin saya mau ke restoran Sitarigan dulu, jangan langsung. Makanya ngobrol saja dulu katanya kan. Ya. Kita nggak bisa melarang orang datang berkunjung ya. Orang dia mau makan aja kok, bukan yang lain-lain ya. Dan kuliah Udin keluar-keluar lagi Udin. Tapi kalau aku tunjukkan nanti foto cantik dia nggak enak kali kawan, karena dia sudah tua, kasihan ya. Kenapa? Udahlah, foto blur-blur gitu kan nggak apa-apa ya. Anggap aja itu istri dia entah siapa. Tapi kalau aku tunjukkan foto cantik dia kan kasihan ya kawan-kawannya. Karena ada dia sama dengan saya juga punya anak-anak ya. Ya sudahlah, itu sudah terjadi, makanya saya katakan stop ya. Nah,
Kalau nanti kalian dengar lagi si Edis Bokwar-Koar, oh memang kupas sulap pak langsungnya, nggak ada lagi nego-nego ininya. Tapi ya udahlah, apa boleh buat lah. Memang masih sebatas itunya pengetahuan mereka ya. Ya, datang ini Rudi Iskariot menjual teman. Menurut kalian itu teman yang bagaimana sih? Apa ada nggak yang dikatakan definisi teman? Saya punya teman nih, teman baik. Terus saya hancurkan apa dia kehormatan dia di depan publik, di depan semua. Itu teman nggak? Itu namanya binatang, bukan teman. Oke? Kalau teman itu kita kan kawan saling menjaga ya. Saya menjaga kalian, kalian menjaga saya. Sudah ya, itu namanya teman. Tapi kalau ada yang mengaku teman, kita saudara, tetapi dia menghancurkan saudaranya itu, terus kalau dia dibalas dia merasa terzolimi, itu baru anjing, namanya anjing. Paham ya? Jadi tulang ojak si Rudi pendusta. Saya nggak pernah bohong ya. Makanya sampai hari ini saya masih dipercaya orang dunia maya. Banyak yang simpati kepada saya, tapi saya bilang sama penggemar saya, jangan kalian bela saya. Makanya kalian lihat kan penggemar saya yang membela paling 1-2 ya. Tapi kalau pembela saya bilang jangan kalian bela saya, karena Yesus pun sendiri menghadapi masalah itu. Dia tidak minta dibela, biarkan saja. Kalau memang aku harus tersalib, ya tersalib gitu ya. Makanya itu tidak punya kerja keras ya. Ya. Jadi kawan-kawannya beda dengan penggemar Syedis, mereka punya kerja keras dan Syedis senang. Kalau saya selalu dari dulu saya bilang jangan kalian bela saya. Sejak dulu saya mau dijatuhkan Paul Zhang, rata-rata semua yang saya orbitkan itu yang menyerang saya karena mereka iri ya. Kenapa? Ketenaran mereka ada nama saya di belakangnya. Jadi mereka mau menghapus itu, cara gimana? Saya harus dibuat sejelek mungkin. Kalau saya jadi bagus, ya mereka tetap nggak akan bisa naik ya. Untung ada video ya di mana sih dulu mengemis-ngemis sama aku, bang tolong bantu bang biar tenar gitu kan. Ini aku ada punya grup Duel Master ya kan. Ya, ku terima ya. Rudi Iskariot tak ada yang nonton. Buktinya kau buat komentar, artinya kau menonton. Kan aku bilang bodoh-bodoh semua pengikut saya di sini kawan. Makanya aku kasihan. Dia bilang nggak ada yang nonton, padahal dia komentar. Bagaimana dia komentar kalau nggak nonton? Ya kasihan aku, aduh. Aku malas bicara Syedis. Nah, karena sudah ku kantongi, ini alamatnya, aku tunjukkan. Ceng. Ceng. Nanti kalau aku putar di situ janganlah. Karena sudah genting orang itu kawan, sudah mau didatangi kadrun. Ya orang itu hanya mau ngopi, tapi ngopi pun kadrun di situ. Pasti si Tarigan dah lari, gemetar. Kadrun tahulah kalian, awalnya ngopi. Setelah ngopi kau nggak ada perubahan, sikat. Kau lihat yang di kejadian-kejadian. Jadi kawan-kawan, ya buat rincian ya, tunggulah aku buat nanti ya, dia belum keluar juga ya. Dan sebenarnya gampang yang merinci itu ya. Sebenarnya kalau istrinya jujur juga, di print lah bulan 10 sampai bulan 11. Karena hanya itu aku mengumpulkan donasi. Di printnya ditunjukkan sama Rudi Shimomura. Ini loh papi, adanya bantuan dari dia, donasi. Makanya kalian lihat kemarin kan apa pertanyaan Rudi Shimomura sama aku. Ya. Pertanyaan Rudi Shimomura, bang, waktu aku di Polrestabes, uang itu dari abang atau dari donasi? Kan itu pertanyaan menjebak, tapi aku nggak ada berpikir negatif. Ku jawab dari donasi, langsung cepat ku jawab, nggak ada ku tunggu gini nggak, ya. Karena ada yang mengajari dia. Begitu ku jawab itu uang pribadiku, abang kan tak ada mengasihi dengan aku kan, berarti yang ku lakukan benar dan yang ku katakan bukan fitnah. Dia kira aku ni manusia paling bego kayak Syedis, enggak lah. Ya. Jadi aku bilang, itu uang donasi Rudi. Aku kan tak ada kerja kau tahu. Hanya ber-YouTube ini hanya kerja kita kan, menjual-jual firman Tuhan kata apa orang-orang yang iri sama aku. Padahal kalau junjungannya menjual firman Tuhan dibilangnya, dia enggak menjual firman Tuhan. Kan memang on pengikut Syedis ini kawan. Rudi Yohanes memungut donasi, padahal junjungannya memungut donasi. Mana donasi anak botak nggak jelas, padahalnya junjungannya satu batu bata pun belum dibeli, itu juga nggak jelas. Aduh, ya. Jadi kawan,
Benar kata firman Tuhan, keluarkan dulu balok di matamu, baru kau lihat orang. Ya, sebenarnya aku sayangnya aku sama si Edis, mana pernah aku jatuhkan dia. Kalau aku pernah membuat video itu sarkas namanya, dan dia mengakui apa? Wah, ini Rudi Yohanes ini penggemar saya, karena yang aku bilang pantatmu itu tangkap, kan ada kan? Itulah salah satu bukti bahwa aku sayang sama si Edis, sayang sama Rudi Simamora. Cuman mereka ini memang kelompok tak tahu diri lah, aku bilang. Aku orbit ke Edis dulu, unyu-unyu itu kan, aduh. Ya. Unyu-unyu. Masih duduk-duduk dia di lantai, rumahnya memang agak bagus ya, karena dia orang sawit, di sana kan banyak sawit ya. Aduh kawan, udahlah. Dis, kau kuliah, kau berbakat nih, buatlah buku, ditulisnya buku. Kirim abang satu ya, ya bang, kirimnya satu. Mana lama abang? Tiba-tiba kawan, setelah dia di Amerika lupa dan gak kenal sama aku. Siapa namanya itu katanya. Padahal taunya dia nama aku Rudi Yohanes. Dan taunya dia bilang dulu sama aku bang. Ya. Mana? Udin yang ku thinking nanti kawan-kawannya. Kalau Edis sudahlah, dia sudah gak ada lagi menjawab-jawab. Kalau menjawab-jawab, jangan menjawab mulut kau, udah aku bilang kan. Karena rumahnya memang aku ketahui. Lai spill data Edis. Untung Edis belum bangun itu rumah apologet. Ini salah satu penunjuk Tuhan untuk keselamatan Edis. Oh, enggak ada itu. Yang ku spill itu bukan rumah si Edis, tapi rumah si Henry Tarigan. Jangan kau karang-karangnya Jun. Jadi kawan-kawan, udah aku bilang penggemar saya di sini banyak yang ndak ada pandainya bicara entah apa, nggak ngerti ya. Efek dari si Edis dan Rudi Simamora kawan inilah. Aduh, kalian nggak tahu, aku tuh banyak orang yang jadi lah ini kena lah jadinya. Aduh, sial kali lah aku. Aduh. Kayak mana lah mau kau bilang ya. Ini dengan tubuhnya si Edis ini ya, marga siapa si Edis, sudah butar juga ini ya. Ya. Ini yang WA aku mau minta bantuan bang. Aku juga sudah inbox dia. Sudah lama dibilangnya ini ya. 2 hari yang lalu kok salah aku. Ini juga aku WA bang tanggal 1. Apalah yang bisa aku bantu? Belum bisa beraktivitas aku hampir 5 bulan ini bang. Untuk kehidupan sehari-hari sama bayar kontrakan aku susah bang. Aku nggak uang. Kontrakan 1 bulan sebesar 600.000 bang. Bantu dulu aku. Ya. Maaf dulu dek, aku sebenarnya mau membantu, tapi setiap aku bantu orang pasti aku dipersalahkan, jadi capek juga. Maksudnya kayak mana bang? Ada yang jelekin abang setelah abang bantu gitu. Bang, keadaanku memang lagi tidak baik, makanya aku kirim foto KTP ku sama keadaanku. Karena aku sudah coba cari yang terdekat, kebetulan mereka belum bisa bantu. Dulu aku banyak bantu orang, setelah aku bantu pun orang bahkan mau memenjarakan aku. Setelah aku bantu pun orang tersebut maksudnya bahkan mau memenjarakan aku. Itu yang aku hadapi sekarang, aku bilang. Semoga Tuhan Yesus menambahkan berkat yang lebih buat abang atas perbuatan abang dan perbuatan orang yang sudah orang bantu menyakiti abang. Hampir 3 minggu abang capek kali ku tengok mengcounter fitnahan yang ada di dunia maya, terutama setelah kasus sama Edis. Habis energi abang ku tengok. Kalau memang ada yang abang bisa bantu ke aku, ini nomor rungut bla 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 ya. Aduh kawan. Ya. Itu masih satu, ada lagi satu lagi. Ini yang bapaknya itu tumor di kepala itu kawannya. Jadi aku pun tumor di kepala. Jadi dia sudah pindah dari sini, jadi tidak ada lagi apanya. Nah ini. Bingung aku kawannya. Sekarang aku serba bingung aja. Aku bantu orang, aku mau dipenjarakan. Di sini juga gitu, banyak aku kasih bibit babi, dilarikan semua. Sore leku minta tolong lah, bisa lah buatkan berdosa kita ku buat keluarga ku lah. Kali ini aja lah ada kebutuhan yang sangat diperlukan lah ku. Buat ya lah, bantulah lah Brunais leko katanya. Aku udah pisah sama istriku lah karena harus cari beli beras. Dia kena tumor, jadi istrinya nggak mau lagi ngurusi. Aduh, tumor otak. Belum ada pemasukan lain dan kerja pun belum ada. Leku nggak bisa kerja lagi, orang dia udah kayak stroke karena otak yang kena.
Sementara beras pun harus dibeli leku, orang tua pun pas-pasan. Dia tinggal sama orang tuanya lagi, anaknya 3. Le bantu le besok beli sembako le, udah habis sembako. Belum bisa ku balas kawan. Kenapa? Kepahitan itu masih ada di aku. Ternyata kita berbuat baik kawan, tetap aja ada yang nyinyir. Kenapa nyinyir? Karena mereka memang tidak pernah berbuat kebaikan. Andai kata mereka pernah sekali aja berbuat kebaikan, pasti mereka tahu tingkat kesulitan. Contoh, andai kata mereka mau mengurusi Rudi Simamora ini ya, pasti mereka tahu tingkat kesulitannya. Dan mereka tidak akan sembarangan ngomong sama semua orang seolah-olah mengurusi Rudi Simamora ini gampang ya. Seolah-olah mengurusi Rudi Simamora asal udah ada uang beres. Makanya aku bilang sama dia, berangkatlah dulu kau sekarang ke Medan. Mumpung dia masih di dalam sel, ini permohonanku ya sama semua penggemar Rudi Simamora, si Edis TV, biar kalian cerdas. Biar kalian cerdas saja. Mumpung Rudi Simamora masih di dalam sel, kalau kalian berani dan mau mengikhlaskan diri, berangkatlah kalian 1 orang aja ke Medan. Sampai di Medan, jenguk dia di penjara, kasih dia makan. Sudah, pergi ke rumah anaknya, istrinya. Kasih juga mereka uang untuk bulanannya. Untuk si Rudi Simamora bulanannya di penjara kasih. Udah pulang kau. Bulan berikutnya kau transfer aja melalui rekening untuk anaknya dengan istrinya berapa, untuk dengan dia seberapa. Setelah itu ku sembah kau. Ya Tuanku, memang aku salah, memang aku salah. Tapi kalau kau tidak bisa melakukan itu, aku mohon juga sama kau sportif. Gak usahlah pala besar kali mulutmu. Karena kawan, apalagi yang sudah beristri beranak, kalau masih lajang kan gampang. Kalau yang sudah beristri beranak, aku 3 minggu dulu mengurusi Rudi Simamora di Medan ya. Kami pra-peradilan itu 4 minggu lah semua totalnya. Aku harus tinggalkan istri dan anakku kawan. Ngapain aku harus capek-capek mengurusi suami orang? Ngapain aku harus capek-capek mengurusi istri orang? Ngapain aku harus capek-capek mengurusi anak orang? Cobalah kalian pikir sedikit aja, nggak usah banyak, sedikit aja lah. Karena aku pikir marah-marah pun aku nggak ada gunanya. Karena kalian bodoh semua penggemar Sedis. Menghadapi orang bodoh ternyata setelah aku pelajari baik-baik, nggak ada gunanya dengan ucapan-ucapan seperti itu, ada gunanya. Karena dia sudah bodoh. Orang bodoh, profesor doktor manapun yang mengajar dia tetap bodoh. Bahkan profesor itu bisa terikut jadi bodoh. Itulah yang kualami. Aku hampir saja bodoh. Kalau aku panik naik pitam, ku sebarkan nomor alamat si Sob Katul Bekatul, ya. Percayalah kalian, jihadis-jihadis itu akan mendatangi dia karena dia sudah menginjak Al-Quran. Makanya aku berhati-hati sekali. Asal dia tidak menyentuh aku, tidak menyebarkan fitnah, meminta uang katanya 150 juta, tunjukkan WA-nya. Kan gitu kalau pembuktian kawannya. Ini loh WA Rudi sama aku, dia minta uang 150. Baru aku bilang, iya maaf ya Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Mohon maaf aku Sob Katul Bekatul teman-teman tul. Tapi kalau nggak ada kawan, kenapa kalian bisa percaya begitu saja? Untung aku nggak kalap kawan. Kalaulah aku kalap, ini loh alamat rumah si Sob Katul Bekatul teman-teman tul, namanya ini. Namanya aku sudah tahu, udah aku kantongi. Paham ya? Jadi kawan, disitulah aku sadar. Melawan orang, ingat pepatah orang Batak ya, pepatah lama. Molonialo na hoto, gabe rap do hita gabe oto. Gabe dohot do hita iba oto. Kalau kita lawan orang bodoh, kita jadi kok bodoh. Paham ya? Untunglah itu tidak kulakukan. Aku kemarin sudah mau kalap aja, aku tunjukkan alam-alam itu semua karena aku udah pala. Kenapa aku pala? Dari 2 bulan 3 sudah kuingatkan si Edis, kami sudah bertelepon. Edis, yang kau sampaikan dengan si Rudi Simamora itu tidak benar, itu teleponku. Memang ada ku kumpul donasi dis, tapi waktu itu bulan 10 sampai bulan 11 saja. Habis pra-peradilan aku tidak mengumpul lagi dis, tapi diulanginya terus. Spill data Edis ya. Iya memang ku spill kemarin. Bukan data itu, bukan punya Edis itu punya Pak donaturnya itu ya. Ini
Kalian bisa lihat bulan Mei ternyata ya. Ini bulan Mei lah aku berteleponan dengan si Edis ini. Nah, bisa kan? Inilah fitnah si Edis dulu sama aku. Nah, semua donasi anak Batak dicuri Rudianes sampai dibuat HMC. HMC itu kan memang tukang gosip itu ya. Karena dia memang itulah penghasilannya sekarang. Itu juga orang yang mau menjatuhkan aku dulu, tapi nggak bisa datang ke Sedis. Rudianes mau memenjarakan Julius, mana ada mau aku penjarakan dia. Akulah orang yang selalu menentang jangan laporkan, jangan laporkan. Tapi yang melaporkan itu pengacara Rudi Simamora dulu, itu kan menyangkut marwah dia. Gak bisa kuhalangi kawan. Sama ketika orang Sidosma juga dulu, bisa gak kuhalangi? Gak bisa. Jadi aku nggak bisa melarang. Jadi kalau ada yang bilang aku melaporkan, pernah aku melaporkan seorang, ya. Dan yang lucunya lagi kawan, orang-orang di dunia maya ini mengajak kita untuk beradu argumen. Kalau adu argumen, lapor polisi, kekanak-kanakan. Kalau kalah argumen ya kalah saja, jangan lapor polisi dong, ya. Nah ini yang nggak kusuka kawan ya. Aku pikir mereka ini siap untuk dibombardir dalilnya, ternyata nggak siap. Oke, kawan, ingat ya, sudah penat aku berbicara si Edis. Kerongkonganku kemarin sampai mau habis ya. Sekarang yang kulakukan apa? Kumohon sekali sama kalian ya, kumohon. Si Rudi Simamora masih di penjara. Siapa yang berkomentar di sini, berangkatlah kalian ke Medan, urusi dia, ya. Dia sebentar lagi akan keluar. Kalau dia dapat remisi banyak, bulan 3 dia keluar. Mumpung ada waktu sekarang bulan 10, berangkat kalian ke sana, urusi dia. Nggak rumit mengurus dia. Kau di sana selama seminggu atau 2 minggu lah, kayak aku 2 minggu ya. Di sana kau selama 2 minggu, udah. Kau kasih dia uang makan, bayarkan rantangan dia. Kau kasih dia uang, misalnya bilang gatal-gatal, kau kasih aja lah 2 minggu ya. Nah, setelah kau lakukan itu, pergi kau ke rumahnya, tanya istrinya, itu kakak apa kekuranganmu? Kau bayarilah, misalnya kekurangannya ini kasihlah. Ada anaknya sakit, kau kapalah gitu kan. Terus kau antarlah dia ke hotel bintang 4 seperti yang kulakukan tahun 2023. 1 hari aja jadilah. Ibaratnya kau beri dia kesenangan, sudah, biar anaknya itu tidak jatuh mental. Sesudah itu biar mereka bergembira dalam kesusahan ini. Lakukanlah itu. Kalau bisa kau lakukan, ku sembah kau, aku minta maaf Tuanku. Maafkanlah aku yang sudah menghujat si Edis, yang sudah menghujat Rudi Simamora. Akan ku lakukan. Tapi kalau nggak bisa kau lakukan, janganlah banyak kali ceritamu Tuanku. Sekarang ini hidup bukan hanya modal congor, tapi bukti. Kau bisa mencap aku apa saja, ya. Tapi harus kau buktikan kau lebih baik dari aku. Bukan ujuk-ujuk kau mencap aku jelek, tapi bukti kau nggak ada. Ini terutama kepada semua penggemar Edis. Aku nggak mau lagi marah-marah. Sudah. Mumpung ada kesempatan. Kalian bilang kan gampang, kayaknya gampang, tidak susah, dapat dilakukan. Ya. Setelah itu silakan. Kau mau mengumpulkan donasi, tidak kan ku kritik, mulutku ku jahit, biar aku tidak mengomentari kau. Kau tahu dek, kalau kau tidak dipercaya orang, nggak akan mau orang membantu donasi untuk apapun yang kau lakukan. Paham nggak? Aku waktu membangun rumah anak terang, aku difitnah habis-habisan sama Uclim. Dan difitnah Uclim, difitnah oleh Fauzang. Paham gak kalian ngerinya yang kuhadapi? Uclim dan Oten menyerang aku dulu. Ya. Tapi apa? Kubuktikan apa yang kumiliki kebenaran. Setiap hari ku spill ini pembangunannya sudah sekian. Akhirnya terjadilah barang ini. Irilah mereka sudah jadi kawan. Termasuk Paul Zhang, iri. Udah? Setelah itu apa yang kulakukan? Tentu aku membela diri dong, karena orang tuh tiap hari menyerang aku. Ku hajar Paul Zhang, pening dia. Pening. Ya. Untung gak ku bongkar data Paul Zhang dulu. Pening Paul Zhang itu kawan. Ya.
Kenapa? Dia membuat 3 yayasan. Tak satu pun yayasannya ini kawan memiliki hasil kerja yang bagus. Sementara uang orang Kristen dah banyak disedotnya. Paul Zhang menjelekkan aku biar mati dulu, karena aku penguasa dunia maya ini kawan. Aku oten penguasa dunia maya dalam artian hanya aku dulu yang tampil. Yang tampil hebat. Zaman koronce. Jadi semua orang membantu pelayananku, membantu misi-misiku. Aku jujur, waktu itu aku ibarat apa ya? Kayak raja. Jujur. Series belum ada apa-apa, aku udah bilang dia aja nggak kayak raja. Tiap hari live, kalau aku dulu live-nya cuma sekali-sekali. Malam aja. Sudah. Mbak Raja, terima kasih kuucapkan kepada penggemarku yang cerdas-cerdas, yang tidak on seperti penggemar Sedis. Dihujat aku kiri kanan, bla 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 bla. Ada terpengaruh? Ada, aku akui. Sudah. Setelah itu aku mau bangun gereja. Kan terbukti. Kalau memang mereka membenci aku, mereka tidak mau membantu bangun gereja. Terbantulah gereja ini. Sampai seperti sekarang ini. Sisanya aku lagi melanjutkan kawan. Karena kemarin juga ada konflik kami dalam gereja itu. Karena aku inginkan itu atas nama jemaat, pendetanya nggak mau. Sedis kan nggak tahu apa-apa. Ada yang WA saya, dibilangnya kami bang diusirnya dari gereja itu. Karena memang pantas diusir. Sebenarnya bukan dia kuusir, yang kuusir adalah provokatornya. Ku WA pendetanya, aku tidak mau orang itu di situ lagi. Salah, pendetanya itu nggak menunjukkan sama jemaat. Datang provokator bilang, woi kita diusir kan ya. Aduh. Itulah padahal aku bilang silakan kalian di sini sampai kalian suka. Tidak akan kuusir. Tetapi aku tidak mau mengasih surat tanah kepada kalian. Kenapa? Karena pendetanya menginginkan itu atas nama dia. Saya tidak mau. Mau saya atas nama jemaat pilih 3 orang karena ini dihibahkan. Bukan hibah, satu lagi apa? Wakaf atau hibah lah. Kalau 1 orang memegang, begitu dipegangi surat ini, seluruh orang situ bisa diusirnya. Tapi kalau 3 orang memegang, nggak bisa diusirnya. 3 ini harus bertarung dulu. Dan harus meneken 8 kesepakatan. Tujuannya apa? Melindungi. Siapa tahu yang 3 ini cerdik. Dijual mereka bagi 3 orang itu bisa? Bisa. Itulah yang kuhindari kawan. Akhirnya apa? Semua selesai kok. Saya kan aku angkat batu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di sini. Gak mungkin Tuhan tidak menyelesaikan rumah ibadahnya. Gak mungkin. Pakai kalian logika, Tuhan yang kusembah itu amat baik. Meskipun aku sekarang menderita setiap ada sampai datang rekan bisnisku. Ku bilang aku nggak punya uang lagi. Rekan bisnisku di tanah ini kan. Aku kan harus bayar karyawan. Menyemprot itu semua. Dia nggak ada yang bayar. Murni sama dia ku kejar. Penting ada uang. Bagaimana cepat 2,5 M sisanya untuk aku kan. Nah. Loh kemarin kan kau dapat. Dari apa setiap penjualan aku minta 10% sebelum mengejar yang M ini. Iya. Ku bilang. Tapi uang yang ku dapat itu kan ku gunakan untuk gereja. Untuk uang kuliah anak-anakku. Baru uang gereja aku bilang. Ya kan? Iya kau pun kau terlalu porsir kali untuk gereja itu. Iya. Karena aku ingin. Kita kan gak tahu kapan mati. Ketika aku mati ada pertinggalku untuk dunia ini. Berupa tugu. Gereja itu bagiku tugu. Tahu kalian tugu? Selama kokoh bangunannya itu. Orang akan melihat. Makanya aku siapkan di situ satu tempat untuk menulis namaku di situ dengan penggemarku. Paham kalian? Aku sudah tidak bermain YouTube lagi kemarin sebulan kan. Kalau aku spill sama kalian banyak pun viewersku, uangnya nggak banyak. Nah, untunglah aku masih ada tugas-tugas seperti pengacara ini ya. Kantor hukum lah aku bilang. Aku belum pengacara, masih paralegal. Tapi itu pun yang datang banyak orang susah. Ya. Ada aku dibayar, ada tidak. Paham gak kalian? Ya. Aku melihat orang susah, gak mau aku susahi kawan. Kalau orang kan gak ada lihatnya orang susah, ya bayarlah 30 juta, 40 juta. Begitu dibayar, ongkos kami berjalan. Kalau gak ada kasih gak mau. Kalau orang kaya bisa lah kita buat gitu. Kalau orang miskin kan gak tega kawan.
Boleh kalian tanya, ini dah tambah lagi satu LP. Sudah. Ini sudah tambah lagi, ini satu perkara cerai lagi. Aduh. Aku selalu berdoa dapat kula orang kaya besar, biar bisa ku subsidi silang. Tapi saat ini belum bisa karena aku belum PH. Tunggu tahun depan. Kalau aku udah PH, aku yakin banyak orang mau. Kenapa? Ya puji Tuhan lah, aku melihat sebuah perkara itu teliti. Ya, kalau aku disuruh bertanya, wah ngeri kali lah karena terbiasa berdebat kan. Dah, itulah yang terjadi sama aku sekarang kawan. Gak bisa ku jawab lagi nih kawan, karena pahit masih hatiku. Pahit. Terima kasih Om William. Masih pahit hatiku. Ku bantu orang yang ku bantu mau memenjarakan aku. Pahit kan? Makanya ku bilang sama kalian begini kawan. Si Rudi Simamora masih di penjara. Aku berangkatlah kalian. Oke, nggak sanggup kalian seorang diri, berdua kalian berkelompok lah, entah 5 orang. Di Medan lah kalian 2 minggu, urusilah dia. Urusi anaknya. Aku dulu kan pernah aku bilang sama pengacara itu, karena disinggungnya aku mengenai Rudi Simamora. Ku bilang lah silakanlah urus Rudi Simamora. Tapi mohonlah ingat, jangan lupa selama dia penjara kasihlah makan, kasihlah uang apanya kamar, kasih uang makannya, kasih uang sabun segala macam. Satu lagi lah jangan lupakan ya, lindungilah keluarganya. Kasihlah keluarganya makan, kasihlah keluarganya uang sekolah anak-anaknya. Mundur kawan, tidak berani. Masih aku yang mampu melakukan itu kawan. Yang lain mampu hanya bicara. Wah 70 juta begini begono. Aduh. Makanya aku bilang sama Rudi Simamora, Rudi, ku tanya dulu kau. Kalau aku ambil uangmu 20 juta, menurutmu bagaimana? Aku tidak merasa abang mengambil uangku. Oke, kalau kau tidak merasa, lantas kenapa kau tanya-tanya ini dan itu? Kenapa kau sebarkan fitnah? Aku nggak pernah memberi kau uang. Sedis yang salah ngomong bang. Sudah ku ingatkan dia. Setauku abang itu sampai pra-peradilan. Oh mudah-mudahan masih ada chatku. Aduh. Karena dulu si Rudi ini sering mau ditangkap, jadi aku setting HP ku ini 24 jam sudah menghapus apa pesan. Sial kali bang. Nah, nggak ada lagi, kosong. Inilah untuk istrinya kami lewat sini berhubungannya. Gimana cara, apa lagi nomor istrinya ini? Oh, ada, coba istri gitu. Anak patah. Oh, satu udah mati nomor WA-nya ya. Jadi kawan-kawan, itulah biar kalian tahu kan. Mumpung masih ada kesempatan, dia masih sampai bulan 3 tahun depan dia keluar. Berangkatlah kalian Tuan Nami, berangkatlah ke Medan. Layanilah Rudi Simamora lebih baik dari aku. Setelah kalian bisa melayani Rudi Simamora lebih baik dari aku akan sembah kalian. Ternyata kau yang benar lah, ternyata kau yang benar bang, mas, pak. Layanilah. Kau mau ngumpul donasi silakan. Kalau ada yang mau memberi sama kau, takutku nggak ada yang pula mau memberi sama kau. Saya tidak akan halangi. Silakan. Ku jahit mulutku, tidak bicara aku. Ya. Nah kawan-kawan, sekarang aku teringatnya lah firman Tuhan yang mengatakan begini. Wis, kembali kita ke laptop dulu. Dibilang begini, Matius 5 ayat 39.
Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Koma, itu belum selesai ya. Jadi aku sudah melakukan. Aku tidak melawan orang yang berbuat jahat kepadaku, yakni si Edis. Tak kulawan. Setelah bulan 5 itu enggak kulawan dia. Aku di framing uclim segala macam gara-gara perbuatan si Edis. Sudah. Kelanjutan ayat ini, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, ditampar, tampar si Edis. Berilah juga pipi kirimu kuberi. Kalimat di situ dipertegas, melainkan siapapun yang menampar, diingatkan dia sini. Siapapun yang menampar kau, katanya, beri kanan, beri kiri. Tetapi artinya apa? Jangan kau beri mukamu. Sekarang yang dihantam kan mukaku biar bonyok. Tidak ada kalimat di situ. Berilah juga hidungmu dihantam, berilah juga pelipismu dihantam, berilah juga bibirmu dihantam, biarlah juga matamu dihantam. Gak ada. Paham ya? Jadi aku hanya membela diri, kawan. Oke? Aku membela diri. Ternyata setelah aku berjuang membela diri, ada berhasilnya sedikit, tapi kesia-siaan. Karena ternyata pengikut Syedis baru sadar aku orang goblok. Apapun yang mau ku jelaskan, mereka nggak peduli. Karena mata mereka sudah dibutakan. Hati mereka sudah dibekukan bahwa akulah penjahatnya. Kan begitu ya? Itulah yang terjadi, kawan. Makanya aku bilang, ingat kalian Mahatma Gandhi kan tidak bisa melawan kejahatan itu dengan kekerasan full ya. Yesus juga mengajarkan itu. Makanya sekarang ku rubahlah perjuanganku. Asal mereka tidak ribut. Kalau ribut langsung ku kirim data stok bekatul ya. Ikut rumah keluarganya. Paham kalian? Ya. Si Udin pun lokasi dia nanti ku kirim itu. Dia memang nggak takut sama polisi, betul. Karena polisi kan bertindak atas nama undang-undang. Tapi apa dia berani sama apa ini kaum apa itu jihadis itu? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu, kawan, belum tentu. Jadi sekarang ya, yang ku khawatirkan nanti kemana lah kalau Syedis dideportasi. Dia kan harus lari lah, jangan di situ ya. Mudah-mudahan dia ada pindah. Kalau dia masih di situ, orang itu kan mau datang bertamu. Mungkin 5 orang gitu kan, atau berapa orang ya. Ya gimana lagi mau dibilangnya. Kalau itulah dulu yang ada, itulah ya. Jadi aku minta sama kalian, masih ada waktu. Buktikanlah semua fitnahan kalian, hujatan kalian sama aku. Masih ada si Rudi sama Mora di sel, berangkatlah kalian. Rawatlah dia selama sisa hidup di selnya itu. Rawat dia. Rawatlah anak istrinya di rumahnya sana. Rawat. Sekali-sekali kau masukkan ke hotel bintang 4 kayak yang kulakukan. Ya. Semoga ujater-ujater itu mengerti apa yang kumaksudkan ini. Tapi kalau kalian tidak mau merawat, tidak sanggup merawat, lebih baik meneng wae, kata orang Jawa, diam aja, ya. Diam itu indah. Paham? Karena kalian akan dilihat orang, herder, betul herder orang ini. Herder kan gitu. Dia tidak peduli, penting tuannya itu. Mau salah mau benar tuannya. Siapa yang datang menyerang tuannya disantapnya. Oh, pitbull lah, pitbull, lebih ngeri ya. Kalau herder masih baik dia itu, masih mau di mopi gitu kan, masih mau kawan. Tapi kalau pitbull nggak ada, ya. Timothy Miranda, kalau caramu begitu berarti apa nih? Ong hianat dong, Kamrut nggak ada yang respect sama Kamrut kalau caramu begitu. Nggak ada yang respect katanya, buktinya dia respect mengomentari. Kan aku bilang goblok pengikut dia di sini. Nggak ada yang benar otaknya. Kalau misalnya nggak ada yang respect, penontonku 0. Kolom komentarku 0. Nggak ada kan? Aduh. Bukan hati beku dan butakan lae, tapi pesan anak badak itu demikian bersama, buatlah rinciannya. Kan aku bilang ku buat nanti. Sebenarnya itu sudah pernah ku buat live. Lagian Junta, tolong kau buktikan kau ada nggak berdonasi. Karena mulut kau pun paling ribut kulihat. Ya.
Coba dulu buktikan, spill dulu satu foto atau kirim ke WA aku ya 0852 65471199 bahwa kau ada berdosa. Aku bilang langsung ke HP kau, aku kirim laporannya. Ya. Ribut kali dia dari kemarin kawan. Padahal belum tentu dia ini ada berdonasi 1 rupiah pun ya. Nah, jadi kita memang kan aku bilang kan sampai kapanpun pengikut si E di sini memang on kawan. Sudah bagaimanapun kita menjelaskan tetap nggak bisa ya. Jadi itu ya kawan-kawan ya. Besok kalau ada lagi pengikut Edis yang ribut, kuspil alamat dia bertoklet. Oh, kuspil dikit ya. Di mana daerah dia membuat video itu? Inilah kalian yang membuat ya, bukan aku. Aku udah baik-baik tadi bicara. Nyolot terus kalian. Nah, itu juga yang nyolot ya. Kuspil dulu. Tapi kalau spill nampak alamatnya nanti ya. Aku mau spill rumahnya aja bisa nggak ya? Coba aku tes dulu ya. Kan belum kebalik kamera ya. Makanya kalian juga ikut memperkeruh suasana. Aku udah diam dari tadi, dari kemarin. Tapi kalian aja yang apa? Oh nampak alamatnya. Oh gerejanya aja nampak nggak ya? Kan mencari gereja, gambar gereja kan susah ya. Itu ada alamatnya di kiri, ku matikan dulu. Ku matikan malah tertutup. Kayak mana ini? Oh ini nih, gimana caranya? Oh, kameraku aja ku buat ke sampingnya. Nah, ini ya. Nggak ada ya, nggak ada kelihatan ini. Kayak mana ini? Inilah daerahnya itu. Makanya bisa kalian lihat ya. Ini dia. Kan pas kan rumah-rumahnya kan? Makanya jangan ribut kalian, aku bilang. Kalian aja juga membuat rusuh ini semua. Coba kalian diam, tenang, dengarkan apa yang ku bilang itu. Aduh. Shoot. Tapi enggak kuliah alamatnya di kiri. Shoot. Kayak mana ini? Inilah daerahnya itu. Makanya bisa kalian lihat ya. Ini dia. Kan pas kan rumah-rumahnya kan? Makanya jangan ribut kalian, aku bilang. Kalian aja juga membuat rusuh ini semua. Coba kalian diam, tenang, dengarkan apa yang ku bilang itu. Aduh. Shoot. Tapi enggak kuliah alamatnya di kiri. Shoot. Kecanggihan teknologi, bro. Good. Mana rumahnya? Banyak sini rumah. Shoot. Oke ya, jangan ribut kalian ya, adik-adik. Perdebatan ataupun kisruh di kalangan apologet, kalangan orang-orang Kristen khusus, karena keributan, terutama yang nggak berhenti ini adalah Saudara Rudi Yohanes yang membongkar siapa gerangan yang membantu pendana Edis TV, Sofiatul dan Saifuddin Ibrahim. Saudara kekasih, apa yang dikatakan oleh Saudara Rudi Yohanes, apalagi yang berkaitan dengan saya mohon maaf, saya tidak ada di dalam apa yang dikatakan oleh Saudara Rudi Yohanes. Seperti mengatakan bahwa saya ditanggung oleh seorang
donor, pendonor, pendana agar saya hidup di sini dan memperlihatkan sebuah gerejanya Edis TV ataupun bahwa ada punya restoran banyak ataupun punya hotel, termasuk orang kaya sekali, orang Batak katanya. Jadi apa yang diungkapkan oleh saudara Rudi Yohanes itu sangat bohong, hoax semuanya. Ya memang ada tempat kayak begitu. Ya gedungnya ada semua, tapi gedung mana, gerejanya mana. Tidak kena mengena hanya karena kebencian ataupun ketidaksukaan Rudi Yohanes kepada Edis TV dan Sofiatul. Dan dia mengangkat saya karena dia katanya saya yang singgung. Kamu dulu yang singgung lebih awal saya. Dari dulu kamu sudah memusuhi saya, tetapi saya tetap baik, bahkan saya menelepon dia. Tetapi apa yang dia katakan bahwa saya menawarkan kepada Rudi Yohanes agar datang ke Amerika menjadi sindikat di dalam menghina Islam. Saya mengatakan itu bohong, itu sangat bohong, dan tidak mungkin ada orang yang mau melakukan hal yang bersama. Dan katanya saya mengajak Rudi untuk ikut menghujat Islam. Enggak, saya tahu bahwa Rudi itu tampilannya hanya berdebat. Berdebat sama Nandar, berdebat sama Zuma, berdebat sesama Kristen. Jadi ini bisnis debat. Bisnis siapa yang paling benar. Akhirnya ya sama-sama koin, masalah koin akhirnya. Sehingga Rudi Yohanes marah besar kepada Edis TV dan juga kepada Sofiatul. Dia ejek dan hina luar biasa kepada Edis TV dan Sofiatul. Saya khawatir sekali bahwa keadaan ini makin memburuk atas nama penghinaan dari Rudi Yohanes. Bahkan orang Islam dikompor-komporin, disuruh oleh si Rudi Yohanes untuk mencari orang yang disebut tarigan sama dia. Saya nggak kenal apa yang dikatakan oleh si Rudi Yohanes ini. Tega-teganya itu Rudi Yohanes saya melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Ataupun kepada saya dengan mengungkapkan Saifuddin Ibrahim membawa kabur uang, dengan mengungkapkan mencari video-video yang katanya pengakuan saya sendiri. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Tetapi itulah, tapi uang hanya sedikit sementara Anda tidak tahu bahwa agama korupsi itu adalah agama mayoritas. Dan ayat-ayat Al-Quran, kitab sucinya menyuruh untuk melakukan hal yang sama. Sementara kita orang Kristen ya ribut masalah itu. Uang kecil, recehan. Tapi memang harus dipertanggungjawabkan kalau memang itu terjadi. Saya jelaskan semua, saya transparan semuanya. Bahkan saya tidak memegang uang pelayanan dari YouTube saja. Saya nggak pegang uang itu. Jadi itu. Tapi mari kita lihat dulu apa kata Rudi Yohanes, saudara.
siapa tahu kirim di sana, misalnya kalian punya orang-orang, kan banyak juga orang muslim di Amerika. Inilah penyandang dana orang itu. Cari kalian orang ini, pasti ketemu Saifuddin dan bekatul betul-betul. Ketemu kalian sama orangnya. Ini Amerika, Bung. Amerika beda dengan Indonesia. Emang bisa main geruduk. Ataupun lo Muslim di sini ngeruduk satu orang. Emang bisa. Ini Amerika. Habis lo, nanti akan diusir. Dan kalau Muslim yang melakukan, itu akan terjadi pengusiran seluruh Muslim di Amerika. Satu orang Muslim yang karena agamanya mencari orang yang kamu maksud, Rudy, habis. Seluruh Amerika, seluruh Muslim akan mengalami akibatnya. Enggak satu dua orang yang melakukan satu orang. Tetapi kalau itu ketahuan atas nama agama, habis. Orang Indonesia, semua orang Indonesia yang Kristen sekalipun nggak akan dapat visa ke Amerika kalau itu terjadi. Makanya dipakai video di dalam mobil ngomong, keliling, memperlihatkan sebuah gedung apa begitu. Itu saya nggak kenal itu gedung. Ya, suara pun disamarkan. Suara disamarkan. Coba kamu datang ke sini, hei Rudy. Saudara Rudy. Nggak bakalan, ini beda negara. Saya tetap jalan, saya tetap menginjil, saya tetap jalan di halaman rumah saya. Saya tetap nggak pernah tutup pakai masker. Saya nggak pernah pakai kacamata untuk hal-hal seperti itu kecuali kacamata baca atau kacamata nyetir mobil. Saya tetap tampil apa adanya. Rambut saya seperti ini. Ini keterlaluan saudara Yohanes ini. Membuat orang yang dia sebut namanya itu menjadi khawatir. Ini sebuah ancaman, saudara-saudara. Tolong si Rudy Yohanes ini. Dia sudah menghina Edis TV. Dia sudah menghina kekristenan. Kebenciannya luar biasa, saudara-saudara. Nggak boleh, saudara Rudy. Kamu nggak ngelihat perjalanan kita ini ada saja yang menghambat penginjilan ke Indonesia di seluruh Indonesia ini. Gara-gara Rudy Yohanes ini. Mau open camp, mau mengacukan Edis TV. Saya bilang kepada Edis TV jangan berhenti untuk live. Ngomong aja terus. Jangan terpengaruh dengan omongan si Rudy Yohanes yang mencari cuan, yang mencari keuntungan dari setiap siaran dia. Dia sengaja untuk menaikkan viewersnya. Tapi kan bukan begitu caranya, saudara Rudy, mengorbankan orang lain, bahkan membuat orang bisnis. Nggak boleh orang bergereja mengatakan gereja ini untung. Astaga, dijadikan saksi, bisa jadi tersangka oleh polisi Islam. Jadi prakteknya ini yang luar biasa. Bagaimana menunjukkan ironi di mana sebagian umat Islam terlibat dalam korupsi. Memang itu yang kita inginkan. Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang buruk di masa depan. Kemudian juga yang harus kita bicarakan ya, dalam kesempatan ini saudaraku Rudy Yohanes, mungkin ini bagian terakhir dari pembicaraan saya tentang Anda dengan menyebut langsung nama Anda.
Saya juga barusan selesai tadi di Komal Lia Kristen. Saya bertemu dengan Bom dan dia minta maaf. Ya saya tentu saja saya lebih songong lah. Nah, demikian tadi kamu Simin ya, yang dimana baku hantamnya netizennya ya, si Edis, herdernya Edis menyerang menyerang Rudy Hanes ya. Nah, namun ada yang membuat saya terkejut, sempat saya terkejut tadi ya. Tapi bukan di bagian video ini. Bahwasanya ternyata si Rudy Hanes ini pernah membantu pembangunan masjid. Itu saya agak terkejut gitu. Tapi mungkin nanti akan saya up juga. Dan ya kita objektif lah dalam ranah debat, kita memang bermusuhan ya. Karena dalam hal perdebatan ini kan yang menentukan ya, dari pihak Muslim maupun pihak Kristen ini mempunyai hak untuk membela keimanannya dan menjaga keimanan saudara-saudara kita yang Muslim melalui perdebatan. Karena memang misionaris ini juga melalui perdebatan juga ketika mereka menyebarkan agamanya yakni Kristen ya, dakwahnya. Nah, dalam Islam pun demikian. Nah, terus bagaimana kita ini berdebat? Bukan kita mau bermusuhan, perang agama, bukan, tapi kita berdebat ini menjadikan ajang silaturahmi antar anak bangsa. Dan jadikan apologetika ini adalah seni dalam berapologet, dalam membela keimanan, kan begitu ya. Jadi tidak ada permusuhan. Saya untuk kali ini sangat setuju sama Rudy Hanes dalam dalam bingkai NKRI ya. Kita terlepas dari itu, kita saudara ya, terlepas dari perdebatan yang dimana menjadi lawan debat itu kan musuh memang, tapi di luar itu kita bersaudara, saudara sebangsa dan setanah air, walaupun tidak bukan saudara seakidah, tapi setidak-tidaknya kita mengadakan silaturahmi dalam dialektika ini kan menjadi sebuah anjuran. Karena dalam Islam pun ada perintah ya, serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik ya kan. Ajaklah sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, kata Nabi. Allah sampaikan, serulah mereka dan ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik gitu ya, dengan bil hikmah, penuh dengan kesantunan, penuh dengan hikmah, kan begitu. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada kita bermusuhan secara anak bangsa beradu fisik, perang agama, bukan ya, bukan seperti itu. Tapi kalaupun ada yang mencoba macam-macam ya, lalu menebar kebencian, lalu memusuhi Islam sampai ke fisik, nah itu lain pula cerita ya. Kita pun mesti berjihad tentang hal itu gitu. Apalagi ini seperti Sofiatul ini ya. Sofiatul ini kan sempat dibuka data-datanya. Saya kalau Sofiatul ini orang Semarang, saya sudah tahu lama. Hanya saja memang saya belum tahu tempat tinggalnya di mana. Tapi kalau yang saya dapatkan informasi itu ya, di Semarang Indah itu, insya Allah saya tahu kalau untuk menelusurinya gitu ya, karena kebetulan saya ini di Semarang untuk kali ini gitu. Nah, jadi nanti insya Allah kalaupun sempat terbuka data-data ataupun alamatnya Sofiatul, bukan siapa-siapa lagi, saya yang akan datangi sendirian, biarpun sendirian akan saya datangi rumahnya itu, akan saya karungkan ya. Kebetulan saya mempunyai mempunyai kenalan juga, kenalan saya ini, kawan saya ini juga kenal Kapolda Semarang. Nah, ini lebih mantap lagi nanti. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irfan Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق